Ilham Maulani Channel kembali menyapa Anda. Selamat datang di channel inspiratif dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru agama, peserta webinar seminar PTK di mana saja berada, khususnya rekan-rekan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini saya Ilham Maulani SAG MPD, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, akan menyajikan atau mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas saya atau PTK saya yang kelima. Mari kita ikuti penyajiannya. Judul laporan PTK saya yang kelima ini adalah penerapan mode pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik, penelitian tindakan kelas di kelas 8C SMPN 19 Kota Tasikmalaya, semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Ruang lingkup penyajian yang akan saya presentasikan terdiri dari A. Latar belakang, B. Identifikasi masalah, C. Rumusan masalah, D. Hipotesis tindakan, E. Tujuan penelitian, F. Kajian konsep, G. Metode penelitian, H. Temuan hasil penelitian, I. Simpulan, dan J. Foto-foto. Yang pertama adalah latar belakang. Saya ilustrasikan atau saya gambarkan seperti ini. Sebagai seorang guru agama, saya sudah berusaha secara maksimal dalam mengajar. Terbukti dengan saya berupaya untuk menerapkan model, variasi metode, dan multimedia. Tetapi meskipun saya sudah berusaha maksimal dalam mengajar, masih saja ada beberapa siswa yang aktivitas belajarnya rendah, ditandai dengan tidak memperhatikan, bercakap-cakap dengan temannya ketika materi disajikan. Secara otomatis, aktivitas belajar beberapa peserta didik yang rendah itu berimplikasi terhadap hasil belajar mereka yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dari hasil uji kompetensi pembelajaran 1 kelas 8C, sebanyak 43,5% peserta didik belum mencapai KKM. KKM yang ditetapkan kelas 8 adalah 76, berarti 43,5% peserta didik belum mencapai angka atau nilai 76. Ada beberapa penyebab yang dapat dikatakan kemungkinan besar mengapa mereka aktivitasnya rendah serta belum mencapai KKM. Yang pertama adalah bisa jadi penyajian guru terlalu cepat. Yang kedua, gaya mengajar guru yang monoton. Yang ketiga, mode dan metode pembelajaran yang kurang menarik. Yang keempat, tidak menggunakan media yang efektif. Dan yang kelima, penguasaan pengelolaan kelas yang rendah. Maka ada satu solusi yang ditawarkan atau dianggap mampu menyelesaikan problematika atau permasalahan yang ada itu. Solusi tersebut adalah guru agama mencoba menerapkan mode pembelajaran Jigsaw. Yang kedua, identifikasi masalah. Rumusan identifikasi masalahnya adalah adanya kesenjangan antara usaha maksimal guru dalam mengajar dengan aktivitas dan prestasi belajar beberapa peserta didik yang rendah. Ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah inti atau utamanya adalah apakah penerapan mode pembelajaran Jigsaw
dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada materi beriman kepada Rasul Allah di kelas 8C SMPN 19 Kota Tasikmalaya. Nah, dari inti atau rumusan masalah utama ini maka dipecah menjadi materi beriman kepada Rasul Allah di kelas 8C SMPN 19 Kota Tasikmalaya. 2. Bagaimana pelaksanaan penerapan model pembelajaran Jigsaw pada materi beriman kepada Rasul Allah di kelas 8C SMPN 19 Kota Tasikmalaya. 3. Bagaimana prestasi belajar peserta didik kelas 8C SMPN 19 Kota Tasikmalaya pada materi beriman kepada Rasul Allah dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Yang keempat atau D adalah hipotesis tindakan. Rumusan hipotesis tindakan adalah penerapan model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada materi beriman kepada Rasul Allah di kelas 8C SMPN 19 Kota Tasikmalaya. Selanjutnya yang kelima adalah tujuan penelitian. Biasanya kalau rumusan masalah ada 3, maka tujuan penelitian pun ada 3. 1. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perencanaan penerapan model pembelajaran Jigsaw pada materi beriman kepada Rasul Allah di kelas 8C SMPN 19 Kota Tasikmalaya. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan model pembelajaran Jigsaw pada materi beriman kepada Rasul Allah di kelas 8C SMPN 19 Kota Tasikmalaya. 3. Untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik kelas 8C SMPN 19 Kota Tasikmalaya pada materi beriman kepada Rasul Allah dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw. F. Kajian konsep. Kajian konsep yang akan dibahas ada 3, yaitu tentang Jigsaw, 2. Prestasi belajar, dan 3. tentang PTK. Pertama tentang Jigsaw. Jigsaw adalah model pembelajaran dengan cara membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok asal. Kemudian kelompok asal tersebut berpecah menjadi beberapa kelompok ahli. Masing-masing kelompok ahli memahami satu submateri yang berbeda. Setelah setiap submateri yang berbeda tersebut dipahami, maka mereka kembali kepada kelompok asal untuk berbagi submateri dengan temannya di kelompok asal. Tahapan atau langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. A. Pembentukan kelompok asal. B. Penentuan ketua kelompok di kelompok asal. C. Pembentukan kelompok ahli. D. Peserta didik di kelompok ahli mempelajari atau memahami submateri. E. Peserta didik kembali ke kelompok asal. F. Setiap peserta didik di kelompok asal saling berbagi materi yang telah dipelajari dan dipahami di kelompok ahli. G. Presentasi tiap kelompok asal. 2. Prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil optimal yang dicapai oleh peserta didik setelah mereka melakukan serangkaian kegiatan belajar. Yang ketiga, konsep penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK adalah penelitian refleksi diri yang dilakukan secara sistematis oleh peneliti terlibat, dalam hal ini guru, terhadap suatu gejala atau masalah yang ditemukan di kelas sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran. Dari mana atau definisi PTK tersebut, maka ada 3 hal. Yang pertama, tempat. Berarti tempat pelaksanaan PTK adalah di TKP. Artinya tempat kejadian perkaranya di mana? Yaitu di kelas. Maka posisi guru ada 2, yaitu sebagai peneliti dan juga sebagai praktisi. Tujuannya untuk apa? PTK dilaksanakan untuk perbaikan pembelajaran. G. Metode penelitian. 1. Setting dan karakteristik subjek penelitian. Penelitian dilaksanakan di kelas 8C SMPN 19 Kota Tasikmalaya semester genap tahun pelajaran 2021-2022 dengan jumlah peserta didik 30 orang yang terdiri dari 15 peserta didik laki-laki dan 15 peserta didik perempuan. Penelitian ini dilaksanakan masih dalam suasana PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas dikarenakan masih pandemi COVID-19. Peserta didik yang 30 orang itu masuk kelasnya di shift pagi dan siang. 2. Jadwal penelitian tindakan kelas. Ada 3 kolom, yaitu nomor, kegiatan, dan pelaksanaan.
Nomor 1, observasi lapangan pada tanggal 1 sampai 2 Februari 2022. Yang kedua, tahapan persiapan pada tanggal 3 sampai 8 Februari 2022. Yang ketiga, tahapan pelaksanaan penelitian siklus 1 pada tanggal 10 Februari tahun 2022 dan siklus 2 17 Februari tahun 2022. Yang keempat, pengolahan dan analisis data dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Februari tahun 2022. 5. Penyusunan laporan hasil penelitian pada tanggal 20 sampai 28 Februari tahun 2022. 3. Faktor yang diamati ada 2, yaitu yang pertama faktor guru, yakni kegiatan guru dalam merencanakan dan menerapkan model pembelajaran Jigsaw, dan yang kedua faktor peserta didik, yakni prestasi peserta didik pada materi beriman kepada Rasulullah setelah diterapkannya model pembelajaran Jigsaw dalam proses pembelajaran PAI dan budi pekerti. 4. Desain penelitian. Desain penelitian terdiri dari 2 siklus atau putaran. Dalam setiap siklus ada 1. Perencanaan atau planning, 2. Tindakan atau acting, 3. Pengamatan atau observing, dan yang keempat refleksi atau reflecting. Ini skema siklusnya: plan, act and observe, dan yang terakhir reflect. Kemudian masuk ke siklus yang kedua, revised plan, artinya perencanaan yang direvisi, kemudian act and observe, tindakan dan pengamatan, dan yang terakhir reflect, yaitu refleksi. 5. Metode pengumpulan data. A. Sumber data. Peserta didik kelas 8C SMPN 19 Tasikmalaya semester genap tahun pelajaran 2021-2022 dan guru pengamat. Itu sumber datanya. B. Jenis datanya ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Jenis data kuantitatif diperoleh dari hasil tes belajar dan lembar observasi kinerja guru. Sementara jenis data kualitatif diperoleh dari lembar tanggapan peserta didik terhadap penelitian, atau sementara jenis data kualitatif diperoleh dari lembar tanggapan peserta didik terhadap penerapan model Jigsaw dan wawancara dengan guru pengamat. C. Cara pengambilan data. Ada 2. Data prestasi belajar diperoleh dari tes yang dilaksanakan pada setiap akhir siklus, dan data kemampuan guru dalam merencanakan dan menerapkan model pembelajaran Jigsaw diperoleh dari lembar hasil observasi guru pengamat, lembar tanggapan peserta didik, serta wawancara. 6. Instrumen penelitian. Ada 4 instrumen. Yang pertama, tes tertulis bentuk pilihan ganda. Yang kedua, lembar observasi kinerja guru. Yang ketiga, lembar tanggapan peserta didik. Yang keempat, lembar wawancara. Selanjutnya adalah H. Temuan hasil penelitian. Siklus 1. 1. Perencanaan. Terdiri dari 6 hal yang direncanakan, yaitu silabus, RPP, lembar soal-soal tes, lembar pengamatan, lembar wawancara, dan lembar tanggapan peserta didik. Dua, tindakan. A. Melaksanakan segala kegiatan sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur kegiatan dalam pembelajaran yang ada dalam RPP. B. Menyebarkan angket tanggapan peserta didik terhadap penerapan model Jigsaw. Berikutnya, ini adalah hasil dari pre dan post test prestasi belajar peserta didik siklus 1. A. Hasil pre-test. Rata-ratanya sebesar 66,67, nilai tertingginya 80, nilai terendah 50, dan ketuntasan klasika 26,67%. Sedangkan post-test siklus 1 rata-rata 80, nilai tertinggi 90, nilai terendah 60, dan ketuntasan klasika 73,33%. Ini adalah diagram batang tentang peningkatan prestasi belajar dari pre-test ke post-test siklus 1. Dari diagram ini atau grafik ini dari diagram ini kita melihat bahwa ternyata ada peningkatan yang signifikan dari hasil pre-test ke hasil post-test siklus 1. Kita lihat gambaran secara detailnya.
Nilai rata-rata pretest siklus 1 66,67, posttest siklus 1 80. Berarti ada peningkatan sebesar 13,33. Nilai tertinggi pada pretest siklus 1 80, pada posttest siklus 1 90, berarti ada peningkatan 10. Nilai terendah pada pretest siklus 1 50, pada posttest siklus 1 60, berarti ada peningkatan 10. Dan ketuntasan klasikal pretest siklus 1 26,67%, posttest siklus 1 73,33%, sehingga ada peningkatan sebanyak 46,66%. 3. Pengamatan. Pengamatan ini menyatu ketika tindakan. Pengamat melakukan pengamatan, lalu hasil pengamatan diisikan pada lembar observasi. Berdasarkan hasil pengamatan guru pengamat atau observer terhadap perencanaan penerapan model pembelajaran Jigsaw dalam proses pembelajaran PAIBP, maka dapat dinyatakan bahwa pengamat menilai sangat baik pada aspek nomor 1, 2, 4, 5, 6, dan 9, menilai baik pada aspek nomor 7, 8, dan 10. Hal ini menunjukkan bahwa menurut pengamat, perencanaan penerapan model pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti siklus 1 70% termasuk kategori sangat baik dan 30% termasuk kategori baik. Maka kesimpulannya, perencanaan penerapan model pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti siklus 1 termasuk kategori baik sekali, sebab rata-rata menunjukkan perolehan angka 92,50%. Angka ini termasuk pada interval 86% sampai 100% yang termasuk kategori baik sekali. Berdasarkan lembar pengamatan, maka hasilnya menunjukkan bahwa pengamat menilai sangat baik pada aspek 1, 2, 3, 6, 7, dan 8, menilai baik pada aspek nomor 4, 5, 9, dan 10. Berarti 60% penerapan model Jigsaw tergolong sangat baik dan 40%-nya termasuk baik. Maka dapat disimpulkan, perolehan nilai rata-rata penerapan model pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti siklus 1 termasuk baik sekali karena mencapai angka 90%. Angka ini termasuk pada interval 86% sampai 100%. 4. Refleksi. Guru dan pengamat melakukan diskusi atau wawancara atau juga dapat dikatakan dialog. Guru mewawancarai pengamat yang isi wawancaranya sesuai dengan pedoman wawancara. Dalam refleksi inilah ditemukan kelebihan dan kekurangan perencanaan dan pelaksanaan penerapan model pembelajaran Jigsaw. Hasil dari refleksi ada 2. Pertama, secara umum proses penerapan model pembelajaran Jigsaw sudah bagus, baik dalam langkah-langkahnya maupun dalam mendayagunakan sumber pembelajaran. Yang kedua, rata-rata ketuntasan prestasi belajar peserta didik belum mencapai hasil maksimal. Baru 73,33% peserta didik yang tuntas. Setelah mengamati, memperhatikan hasil refleksi, maka dilanjutkan dengan diadakannya siklus 2. Perencanaan pada siklus 2 sama dengan siklus 1, ada perencanaan silabus, RPP, lembar soal tes, lembar pengamatan, lembar wawancara, dan lembar tanggapan peserta didik. Tindakan juga sama dengan siklus 1, melaksanakan segala kegiatan atau langkah-langkah sesuai dengan RPP yang ada dalam RPP dan menyebarkan angket tanggapan peserta didik terhadap penerapan model Jigsaw. Nah, ini tes prestasi belajar siklus 2 adalah rata-rata 99,29, nilai tertinggi 100, nilai terendah 80, dan ketuntasan klasika 100%. Diagram prestasi belajar siklus 2 bisa dilihat seperti ini. Post-test siklus 2 dari mulai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan ketuntasan klasikal. Rata-rata 99,29 di siklus 2 ini di post-testnya. Kemudian nilai tertinggi post-test siklus 2 100, nilai terendah 80, dan ketuntasan klasikal 100%. Jika kita bandingkan post-test siklus 1 dan post-test siklus 2, maka peningkatan prestasi belajarnya dapat kita lihat pada diagram seperti ini. Dari diagram ini juga secara jelas kelihatan ada peningkatan yang signifikan. Kita lihat peningkatannya. Rata-rata pada siklus 1 80, siklus 2 99,29, ada peningkatan 19,29. Nilai tertinggi pada siklus 1 90, pada siklus 2 100, ada peningkatan 10.
Nilai terendah 60 pada siklus 1, siklus 2 menjadi 80, ada peningkatan 20. Dan ketuntasan klasika pada siklus 1, 73,33%, meningkat tajam pada siklus 2 menjadi 100%, berarti ada peningkatan 26,67%. 3. Pengamatan. Pengamatan menyatu ketika tindakan, pengamat melakukan hasil pengamatan, lalu hasil pengamatan diisikan pada lembar observasi. Berdasarkan hasil observasi pengamatan guru, pengamat atau observer terhadap perencanaan penerapan model pembelajaran Jigsaw dalam proses pembelajaran PAI dan budi pekerti, maka dapat dinyatakan bahwa pengamat menilai sangat baik pada semua aspek, kecuali aspek nomor 10, menilai baik. Hal ini menunjukkan bahwa menurut pengamat, perencanaan model pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti siklus 2 sebanyak 90% termasuk kategori sangat baik dan 10% termasuk kategori baik. Maka dapat disimpulkan, perencanaan penerapan model pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti siklus 2 termasuk kategori baik sekali, sebab rata-rata menunjukkan perolehan angka 97,50%. Angka ini termasuk pada interval 86% sampai 100%. Hasil pengamatan guru pengamat atau observer terhadap pelaksanaan, kalau tadi perencanaan, terus sekarang pelaksanaan penerapan model pembelajaran Jigsaw pada proses pembelajaran PAI, maka pengamat menilai sangat baik pada semua aspek, kecuali aspek nomor 10 menilai baik. Hal ini menunjukkan bahwa menurut pengamat, penerapan model pembelajaran Jigsaw dan pembelajaran PAI dan budi pekerti siklus 2, 90% termasuk kategori sangat baik dan 10% termasuk kategori baik. Maka dapat disimpulkan, penerapan model pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti siklus 2 termasuk kategori baik sekali, sebab rata-rata menunjukkan perolehan angka 97,50%. Angka ini termasuk pada interval 86 sampai 100%. Refleksi. Guru dan pengamat melakukan diskusi atau wawancara atau dialog. Guru mewawancarai pengamat yang isi wawancaranya sesuai dengan pedoman wawancara. Dalam refleksi inilah ditemukan kelebihan dan kekurangan perencanaan dan pelaksanaan penerapan model pembelajaran Jigsaw. Hasil refleksi menunjukkan pelaksanaan telah sempurna dan penerapan model pembelajaran Jigsaw perlu dikembangkan serta di-share pada guru lain. Prestasi belajar peserta didik sudah ada peningkatan yang sangat signifikan dan mencapai 100% tuntas. Berdasarkan refleksi di atas, maka diputuskanlah untuk tidak mengadakan siklus ketiga. Simpulan, karena rumusan masalah ada 3, tujuan penelitian ada 3, maka simpulan pun ada 3. 1. Perencanaan penerapan model pembelajaran Jigsaw pada materi beriman kepada Rasul Allah di kelas 8C SMPN 19 Kota Tasikmalaya termasuk kategori baik sekali, sebab rata-rata menunjukkan perolehan angka 95%. Angka ini termasuk pada interval 86 sampai 100%. 2. Pelaksanaan penerapan model pembelajaran Jigsaw pada materi beriman kepada Rasul Allah di kelas 8C SMPN 19 Kota Tasikmalaya termasuk kategori baik sekali, sebab rata-rata menunjukkan perolehan angka 97,50%. Angka ini termasuk pada interval 86 sampai 100%. 3. Prestasi belajar peserta didik kelas 8C SMPN 19 Kota Tasikmalaya pada materi beriman kepada Rasul Allah dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai rata-rata siklus 1 sebesar 80 meningkat menjadi 99,29 pada siklus 2. Nilai tertinggi 90 pada siklus 1 meningkat menjadi 100 pada siklus 2. Nilai terendah pada siklus 1 sebesar 60 naik menjadi 80 pada siklus 2. Sedangkan ketuntasan klasika pada siklus 1 sebesar 73,33% meningkat menjadi 100% pada siklus 2. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada materi beriman kepada Rasul Allah. Berikut ini saya sajikan juga foto-foto siklus 1 dan siklus 2. Ini adalah foto-foto siklus 1. Ini adalah foto-foto siklus 2. Baiklah,
rekan-rekan guru agama peserta webinar di mana saja berada. Demikian penyajian saya tentang laporan hasil penelitian PTK saya yang kelima ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan memotivasi rekan-rekan untuk selanjutnya mungkin rekan-rekan terdorong melakukan penelitian tindakan kelas sebagaimana yang saya telah lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.